البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita di akhir-akhir muka surat 28 dari syarah kitab iman. Yang apa ini berarti ya, yaitu syarah di jilid yang ketiga. Qala al-Hafidz Ibnul Qayyim rahimahullah, ala tara anna siyaba fit ta'wil kal qumus tadullu aladin. Apakah Anda tidak melihat bahwasanya pakaian-pakaian di dalam takwil mimpi itu seperti gamis-gamis menunjukkan kepada agama. Famaka nafiha min tulin au qisar, kalau dia itu panjang ataukah pendek, au nadhafatin au danas, bersih ataukah kotor, fahuwa fiddin, maka itu berlaku pada agama dia. Kama awalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-qamisa bid-dini wal ilm, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menakwilkan gamis itu dengan agama dan ilmu. Ini menguatkan pendapat kemarin ya, kalau tidak salah penulisannya, yaitu ilmu, bukan sekedar amalan. Wal qadrul mushtaraku bainahuma, sisi kesesuaian, sisi kesamaan dari kedua masalah ini, anna kullan minhuma yasturu sahibah, bahwasanya masing-masing dari kedua perkara tadi, pakaian ataukah agama, itu menutupi pelakunya. Wa yujammiluhu bainan nas, membuatnya jadi indah di hadapan umat manusia, di antara umat manusia. Fal qamis yasturu badanah, pennya Abdul Fatah, gamis itu akan menutupi badan dia. Wal ilmu waddin yasturu ruhahu wa qalbah, sementara ilmu dan agama itu menutupi ruh dan hati orang itu, hati atau jantung. Oh sebentar, tulis yang baik. Baik. Wa yujammiluhu bainan nas, dan membuat dia jadi indah di antara umat manusia. Selesai dari I'lamul Muwaqqi'in. Kita masuk ke muka surat 29. Wa qala al-Allamatul Karmani rahimahullah, fa in qulta, jika engkau bertanya, ma munasabatuhu biddin, apa sisi kesesuaian gamis dengan agama? Qultu al-qamis yasturul aurah kama yasturud dinu al-a'malas sayyi'ah. Gamis itu menutupi aurat sebagaimana agama itu menutupi amalan yang buruk. Selesai dari Al-Kawakib. Wa qala al-Hafidz Ibnul Mulaqin rahimahullah, wal Arab taqul, orang Arab berkata, fulan naqiyus saub, fulan itu bajunya bersih, idza kana sholihan fi dinih, jika dia soleh di dalam agamanya. Selesai dari At-Tawdih. Wa qala al-Allamatul Qastalani rahimahullah. Oh ya. Jangan tidur dulu ya. Tunggu sebentar lagi, tunggu sebentar. Baik, fama awal tahu ay abartah, apa yang Anda takwilkan dari mimpi tadi ya Rasulullah? Sama ya, takbir dengan takwil sama, mengambil pelajaran. Qal awal tuhuddin, saya menakwilkannya dengan agama. Li'anna din yashmalul insan, karena agama itu meliputi manusia. Wa yahfazuh, memeliharanya. Wa yaqihi, melindunginya. Al-mukhalafat, dari penyelisihan-penyelisihan, penyimpangan dan pemisongan. Kawiqayati saub, seperti pakaian melindungi. Wa syumulih, dan pakaian itu melingkupi. Wala yalzamu minhu afdaliyatu Umar ala Abi Bakrin, tidaklah hadis tadi atau mimpi tadi membawakan konsekuensi Umar itu lebih utama daripada Abu Bakar. Baik.
Nabi tidak melihat di alam mimpi itu Abu Bakar, bukan berarti Abu Bakar kurang utama. Fala alladzina uridu, karena boleh jadi orang-orang yang ditunjukkan, dinampakkan pada Nabi, lam yakun fihim Abu Bakar. Tidak ada di tengah-tengah mereka itu Abu Bakar. Sebagaimana para Nabi dan Rasul tidak ditampakkan dalam mimpi yang itu. Wa kaunu Umar alaihi qamisun yajurruh, keadaan di mana Umar itu memakai gamis yang beliau heret. La yastalzimu alla yakuna ala Abi Bakrin atau walamin, tidaklah membawa konsekuensi bahwasanya gamis Abu Bakar tidak lebih panjang dari dia di alam mimpi itu. Selesai dari Irsyadus Sari. Kemudian summa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, selanjutnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa urida alayya Umar bin Khattab wa alaihi qamisun yajurruh, dinampakkan kepada saya Umar bin Khattab dalam keadaan beliau memakai gamis yang beliau heret. Hadza yadullu ala manqabati Umar radhiyallahu an. Ini menunjukkan tentang kedudukan Umar radhiyallahu an, anna dinahu qawiyyun matin, bahwasanya agamanya itu kuat dan kokoh. Tidak seperti apa keyakinan Syiah Rafidhah, Umar yang berkhianat, dikatakan salah satu sebagai dua patungnya Quraisy. Naudzubillah. Beliau agamanya agama yang sangat tinggi, paling sempurna setelah Abu Bakar dan Umar. Setelah apa? Nabi dan Abu Bakar. Wa anallahu asaron, mestinya gitu ya. Wa anallahu asaron tawilatan jamilah, mestinya ada tanwin mansub. Dan bahwasanya beliau memiliki jejak-jejak yang panjang dan indah. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah, qala ahlul ibarah, para ahli takwil mimpi berkata, al-qamisu fin naum makna, gamis di dalam mimpi maknanya ad-din, wa jarruhu, keadaan di mana Umar mengheretnya saking panjangnya, ya dulu ala baqai asarihil jamilah, menunjukkan akan kekalnya jejak-jejak beliau yang indah di umat ini, wa sunanihil hasanah, dan sunnah-sunnah beliau yang bagus fil muslimin, di kalangan kaum muslimin, ba'da wafatih, setelah wafatnya beliau, liyuqtadabih, untuk diteladani. Selesai dari syarah Nawawi. Wa qala Ibnul Mulaqin rahimahullah, wa dalla dzalikal fadlul majrur, kelebihan kain yang diheret tadi menunjukkan ala baqaya minal ilmi waddin, menunjukkan pada sisa dari, yaitu kelebihan dari ilmu dan agama, alladzi yakhludu ba'dah, yang kekal setelah wafatnya Umar, fayakunu asaron baqiyan khalfah, sehingga menjadi jejak yang kekal sepeninggal Umar. Selesai dari At-Tawdih. Wa qala al-allamatu Aliyul Qari, al-Aliyul Qari rahimahullah, qal ad-din bin nasab ay awal tuhuddin, wa fi nuskhah, di naskah yang lain birrafa ad-dinu ay al-muawwalu bihi huwa ad-dinu, yang ditakwilkan adalah agama. Wal makna, yang menjadi hasil penakwilan adalah agama. Maknanya apa? Yuqamuddinu fi ayyami khilafatih, agama menjadi ditegakkan di hari-hari pemerintahan beliau, ma'atuli zamani imaratih, disertai dengan panjangnya masa kekuasaan Umar. Umar berapa tahun berkuasa? Ya, 12 atau berapa ya? Berapa? 20. Oh, bukan. Ya, 8. Anak-anak menyerah semua? Ya. Siapa? Najim? Berapa? Mukbil lagi. Berarti anak-anak menyerah kok. Iya. Halif. Umar berapa tahun Umar? Tak sampai belas-belas. Enggak apa, bapak-bapak aja, bapak-bapak tahu insya Allah. Bapak-bapak berapa? Iya, bapak yang betul. Gimana saya jadi bapak? Ya udah, enggak apa. Baik. Kemudian wabaqa'u asari futuhatih, dan jejaknya dan kekalnya jejak kemenangan-kemenangan beliau, hala hayatih, masa hidupnya beliau, wa mamatih, dan kematian beliau.
Atau boleh jadi li'annatin yushidul insan. Agama itu akan mengukuhkan manusia, wa yahfadhuh, melindunginya, wa yaqih, menjaganya, al mukhalafat, dari penyelisihan-penyelisihan, kawiqayati saubi wa syumulih, seperti pakaian itu melindungi dan meliputi. Selesai dari Mirqatul Mafatih. Wa yustafadu minal hadis, diambil faedah juga dari hadis ini, annahu la budda min wajhil munasabah. Wajib adanya sisi kesesuaian bainal masal wal mumassal bih, antara perumpamaan dan objek yang diinginkan dari perumpamaan tadi. Fi ta'bir ru'ya, dalam takwil mimpi. Tayyib. Jadi tidak sembarang orang boleh menakwil. Tapi apa? Boleh sekedar menukil. Biasanya para ulama bilang seperti ini. Biasanya kitab-kitab mengatakan begini. Tapi untuk memastikan mimpi seseorang artinya ini, ini harus pakarnya tentunya. Kalau tidak, akan salah paham. Seperti yang dulu pernah terjadi. Ada seorang wanita ingin menikah, dilamar oleh seorang laki-laki. Kemudian apa? Dimimpikan. Si wanitanya bermimpi. Ada harimau dan ada bunga. Ditanyakan ke orang-orang, orang-orang langsung mengatakan, oh tak sesuai, gimana harimau dengan bunga, ini tak sesuai. Tapi ketika ditanyakan ke ahli takwilnya, mengatakan justru ini sesuai. Wanita adalah bunga yang layak dijaga. Kalau ada harimau menjaga, siapa berani mengacau? Akhirnya apa? Dengan takwil yang kedua, mereka menikah dan bahagia. Jadi memang harus ada kesesuaian, bukan pakai perasaan sendiri. Qala al-Hafidz Ibnul Mulaqin rahimahullah, hada wajhu istibahil ma'ani. Ini adalah sisi keserupaan makna-makna. Ana sebutkan dalam catatan kaki, yakni bil istibah ayat tasyabuh, keserupaan, kemiripan. Fi hadhil amsal, di dalam perumpamaan-perumpamaan tadi. Allati laha duribat, yang untuk itulah dia dibuat. Li'annal masal, karena perumpamaan yaqtadil mumasalah, menuntut adanya kesesuaian, keserupaan. Fa idza kana masalun la yumasiluhu fi, kalau ada perumpamaan yang tidak sesuai dengan yang diinginkan, la yasihu ta'bir, maka tidak sah penakwilannya tadi. Selesai dari at-tawdih. Walakin yustafadu minal hadisi aidan, tetapi diambil faedah juga dari hadis ini, anahu la yalzamu husulul mutabaqah, tidak diwajibkan adanya kesesuaian bainal masal wal mumasal bih fi kulli wajh, di segala sisi. Ya, tidak harus sama dari segala sisi. Seperti apa itu pakaian mungkin apa? Pakaiannya waktu itu warnanya merah, berarti agamanya agama komunis. Bukan macam itu. Tapi sekedar apa? Dari beberapa sisi. Sisi apa? Menutup aurat, dan sisi dia itu melingkupi badan. Dilihat dari sisi itunya. Seperti tatkala Nabi mengatakan, memberikan kepada Umar apa? Susu. Nabi menakwilkan adalah apa itu? Ilmu. Tapi tak harus dari segala sisi. Susu kan cair, berarti ilmu orang ini cair. Bukan seperti itu, tapi dari beberapa sisi. Kemudian, fahadal qamisut ad-dunyawi, gamis keduniaan, la yajuzu jarruh, tidak boleh untuk diheret. Ya, dalam kehidupan sehari-hari tak boleh kita mengheretnya dengan alasan, oh itu ada mimpi yang diakui oleh Nabi. Umar mengheret pakaiannya, berarti boleh kita isbal, pakai kain sampai di bawah mata kaki. Bukan begitu. Bukan kesesuaian dari segala sisi, tapi dari beberapa sisinya. Li'anna dzalika yadullu 'alal khuyala, karena kalau kita memakai pakaian lebih dari mata kaki, apalagi sampai apa mengheretnya menjadi apa? Membersihkan lantai nanti, jadi penyapu lantai. Ini menunjukkan kepada kesombongan. Walakinnahu fil manam la yadullu 'ala dzalik, tetapi di alam mimpi tidaklah menunjukkan kepada perkara tadi. Syariat lain, masalah syariat sehari-hari itu lain. Qala al-allamatu Ibnu Battah rahimahullah, fa in qil, kalau dikatakan fa idza kana ta'biru yaqtal mumasalah, maka apabila penakwilan mimpi itu menuntut adanya keserupaan, fama wajhu kauni jarril qamisi fil finnaumi hasanat, maka mana sisi baiknya mengheret gamis di alam mimpi itu? Wajaruhu fil yaqdah manhiyun an, sementara mengheret kain, yaitu memakai kain yang terlalu panjang itu, ini terlarang. Ya fil yaqdah, di alam kenyataan waktu kita tidak tidur.
Wa huwa minal khuyala, dan itu termasuk dari kesombongan. Qala al-Muhallab, maka al-Muhallab mengatakan fal jawab. Jawabannya annal qamisu fid dunya satrun wa zinah. Gamis di dunia itu untuk menutup dan untuk menghiasi. Kama sammahullah, sebagaimana Allah menamakan itu. Sebagai apa? Satar, menutup. Sebagaimana zina, pakaian dinamakan zina, perhiasan. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Baik. Wa annahu fil akhirah libasut taqwa, dan dia di akhirat adalah pakaian ketakwaan. Falam maka nafid dunya zinatan, tatkala di dunia pakaian itu adalah perhiasan, hurrima minha makana mukharrajan ilal khuyala iwal kibriya, maka dia diharamkan dari pakaian tadi, dari perhiasan tadi, yang dia dikeluarkan, yaitu dipakai menuju kepada kepongahan dan kesombongan. Alladzi la yajmulu bi makhlukin marbub, yang mana tidak indah, tidak elok untuk makhluk yang marbub, yang diatur oleh Allah. Dhaiful khilqah, yang fisikalnya lemah itu. Safihu syahwah, syahwatnya bodoh, tidak layak untuk berbuat yang seperti itu. Selesai dari syarah Ibnu Battal. Wa qala al-Allamatul Karmani rahimahullah, fa in qul, kalau Anda mengatakan jarrul qamisi manhiyun mengheret gamis, mengheret baju itu terlarang. Kalau kita pakai, kalau tidak dipakai sih enggak masalah. Baik. Qultu, saya mengatakan al-qamisul ladzi yujarru lil khuyala kadzalika lal qamisul ukhrawi alladhi huwa libasut taqwa. Gamis yang diheret itu memang untuk orang-orang yang sombong, dan jelas Allah membenci orang yang sombong. Demikian pula bukannya gamis akhirat, jadi yang di dunia yang dimaksudkan. Bukannya gamis akhirat yang mana dia adalah pakaian ketakwaan. Selesai dari Al-Kawakib. Jelas bahasa yang dipakai oleh Ibnu Battal lebih apa? Lebih jelas ya. Baik. Wa wajhu dalalatil hadis lil bab. Nah, sekarang apa sisi pendalilan hadis Abi Sa'id ini untuk bab yang diinginkan oleh Imam Bukhari? Anna hadal hadis yadulu ala tafaduli dinin nas. Bahwasanya hadis ini menunjukkan bertingkat-tingkatnya agama manusia. Makanya pakaiannya berlainan di akhirat. Fahada yaqtadi tafawutahum fi imanihim, maka ini menuntut mereka itu berlainan di dalam masalah keimanan mereka. Khilafan lil murji'ah, berbeza dengan pendapat murji'ah. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, wa hadzal hadis nasun, hadis ini sebagai penetapan fi, bahwasanya an-dina yatafadhal, bahwasanya agama itu memang bertingkat-tingkat. Wa qad istudilla alaihi biqaulihi ta'ala al-yauma akmaltu lakum dinakum. Telah didatangkan juga dalil dari Al-Qur'an tentang ini. Firman Allah Ta'ala, pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Berarti sebelum itu dari suatu sisi agama itu kurang. Yaitu apa? Syariatnya belum sempurna. Dari suatu sisi tentunya. Wa asyarul Bukhari, Imam Bukhari mengisyaratkan, menunjukkan ila dzalik, kepada masalah ini. Agama memang bertingkat-tingkat. Fi maudhi'in akhar, di tempat yang lain. Wa yadullu alaihi aidan, ini juga ditunjukkan oleh qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam lin nisa, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para wanita. Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin. Belum pernah saya melihat orang-orang yang akal dan agamanya kurang, adhabali lubir rajulil hazim, yang lebih mampu untuk menghilangkan akal lelaki yang kukuh jiwanya, min ihdakun, daripada salah seorang dari kalian para wanita. Baik. Kenapa dikatakan kurang? Ya karena kurang sholat, kurang baca Quran, kurang zikir barangkali. Di antaranya ya, terutama di masa-masa haid itu seringkali apa? Jadi terheret, bukan sekedar meninggalkan sholat, tapi baca Quran pun jadi melemah, zikir juga melemah, dan seterusnya. Mungkin belajar juga melemah di masa-masa haid. Sehingga ya berarti apa itu? Agama jadi berkurang. Tayyib, hadis muttafaqun alaih dari Abi Sa'id juga. Kemudian kata Imam Ibnu Rajab,
Wa fussira nuqsanu diniha, telah ditafsirkan, bahkan Nabi yang menafsirkan, ya fassara. Nabi menafsirkan kurangnya ya rahmatullah agama dia bitarkiha sauma was shalah. Dia meninggalkan puasa dan salat ayyama haidiha, pada hari-hari haidnya. Fadalla ala dukhuli shaumi was sholati fismiddin. Maka ini menunjukkan bahwasanya sholat dan puasa masuk ke dalam istilah agama. Buktinya Nabi mengatakan agama dia kurang tatkala dia meninggalkan sholat dan puasa itu. Waqad sarraha bidukhulil a'mali fiddin, dan tawaifu minal ulama wal mutakallimin min ashabina wa ghairihim. Fa'ilnya di belakang. Beberapa kelompok dari ulama dan ahli kalam, dari para sahabat kami dan yang lainnya, dari kalangan Hanabilah dan yang lainnya, telah terang-terangan menyebutkan bahwasanya amalan itu masuk ke dalam agama. Iya, masuk dalam iman. Selesai dari Fathul Bari. Summa dhahara min sani'il Imamil Bukhari. Kemudian nampak dari perbuatan Imam Bukhari rahimahullah, anna tafadulan nasi fi dinihim, bahwasanya bertingkat-tingkatnya manusia dalam agama mereka. Ada apa tuh? Duduk tenang. Yastalzimu tafadulahum fi imanihim, menuntut, mewajibkan mereka itu memang bertingkat-tingkat dalam keimanan mereka. Wahada shawab, dan ini benar, ma'ruf. Li'anna din yang qasimu ila salasati aqsam, karena agama, ma'ruf, terbagi menjadi 3 jenis. Wahia al-Islam, summal iman, summal ihsan. Baik. Iya, kalau agama berkurang, maka iman juga ikut-ikutan berkurang. Dan sebaliknya. Wa tafawutum fiddin yastalzimu tafawutahum fi kullin min hadhil aqsam. Bertingkat-tingkatnya manusia dalam masalah agama, ini mengharuskan, mewajibkan mereka memang berlainan di masing-masing dari jenis agama ini tadi. Dari kadar Islam, kualiti iman, dan apa itu kesempurnaan ihsan, jelas bertingkat-tingkat. Wa min wajhin akhar, dan dari sisi yang lain, sudut pandang yang lain, an-nadin huwal Islam, agama adalah Islam ini sendiri yang dimaksudkan. Wal Islam idza dzukira munfaridan, dan Islam kalau disebutkan bersendirian, fahuwa muradiful iman, dia ini adalah sama dengan iman. Ya, sinonim mungkin istilahnya, sinonim kah? Wa amma idza dzukira ma'al iman, adapun kalau Islam disebutkan bersamaan dengan iman, fal Islam huwal a'malu dzahirah, maka Islam adalah amal-amal yang zahir. Al-madhkuratu fi arkanil Islam, yang disebutkan dalam rukun Islam. Wal iman, sedangkan iman, huwal a'malul batinah, amalan batin. Al-madhkuratu fi arkanil iman, yang disebutkan dalam rukun iman. Hadza huwa rajih, inilah yang rajih. Wa bihi ijtama'atil adillah, dengan ini dalil-dalil akan terkumpul. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, faman qol al-islamu wal iman wahid, ulama yang mengatakan Islam dan iman itu satu kesatuan, sama saja, faddin indahu muradifun lahuma, maka bagi dia agama adalah sinonim dari Islam dan iman. Ini betul dari salah satu sisi. Wa huwa ikhtiyarul Bukhari, dan ini yang dipilih oleh Al-Bukhari. Wa Muhammad ibnu Nasr, wa Muhammad ibni Nasr Al-Marwazi, di dalam kitab beliau apa itu As-Sunnah. Wa ghairihima, dan yang selain mereka berdua, min ahlil hadis, dari kalangan ahli hadis. Wa man farraqa bainahuma, adapun yang mengatakan Islam dan iman lain, fakhtalafu fi dzalik, maka mereka berselisih pendapat juga dalam masalah ini. Faminhum man qala, maka ada dari mereka yang mengatakan annadin a'ammu minhuma, agama itu lebih umum daripada Islam dan iman. Fa innahu yasmalul iman wal Islam wal ihsan, memang betul dari sisi ini. Baik. Kama dalla alaihi hadis Jibril, sebagaimana ini yang ditunjukkan oleh hadis Jibril. Wa qad asyara al-Bukhari ila hadza fi ma ba'du. Setelah ini Imam Bukhari juga mengisyaratkan ke situ. Lakinnahu man la yufarriqu bainal islami wal iman, tapi Bukhari secara kesimpulan termasuk dari ulama yang tidak memisahkan antara Islam dan iman. Memang ini khilaf hatta di kalangan sunnah. Wa man qala al imanu at-tasdiq wal islamu al-a'mal, adapun ulama yang mengatakan iman adalah pembenaran dan Islam adalah amalan, fa aktsaruhum, maka mayoritas dari mereka ja'ala dinahu wal Islam, menjadikan agama ini Islam karena agama ini syariat.
Wa adkhala fihil a'mal, kemudian memasukkan ke dalam Islam ada amalan-amalan. Tayyib, Islam memang amalan dan agama ya Islam. Wa innama akhrajal a'mal min musammadin ba'dul murji'ah. Hanyalah yang mengeluarkan amalan dari apa yang dinamakan sebagai agama sebagian dari murji'ah. Kenapa hanya sebagian? Murji'ah yang lain bagaimana? Mereka mengeluarkan amalan dari iman, bukan dari agama tapi dari iman. Nah, ini khilaf dari sisi iman dengan agama itu sama atau tidak sama. Nah, kembali dari lihat dari sudut pandang mana dulu. Waman qala, yang ulama yang mengatakan al-Islam asyhadatan. Islam adalah dua kalimat syahadat. Wal iman amal, sementara iman adalah amalan. Kazuhri, ini pendapat Imam Az-Zuhri wa Ahmad fi riwayah. Wahiyallati nasarahal qadhi Abu Ya'la. Inilah pendapat yang didukung, ditolong oleh Al-Qadhi Abu Ya'la Al-Isfirayini di dalam kitab Mu'taqad beliau. Ja'ala dinahu wal imanu bi'ainih. Beliau menjadikan iman adalah agama adalah iman itu sendiri. Wa ajaba an qaulihi ta'ala. Beliau menjawab tentang pendalilan ulama yang lain memakai firman Allah Ta'ala, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Yaitu hadis, ayat ini mengatakan apa? Agama adalah Islam. Tapi kata beliau, bukan macam itu. Yaitu apa? Islam dengan iman itu lain. Islam syahadat, sementara iman itu adalah amalan. Sementara yang Allah inginkan kali ini bukan itu, tapi agama di dunia banyak. Cuma yang Allah ridhoi adalah Islam. Jadi tidak membahas agama sama dengan Islam atau agama itu berlainan dengan Islam, bukan membahas itu. Memang ini dulu khilafnya panjang, tapi bahkan di kalangan ahlus sunnah. Tapi tak masalah, yang penting amalan itu bagian dari iman. Itu aja, selesai. Anna ba'daddin al-Islam, bahwasanya sebagian dari agama ini adalah Islam, wahada ba'id. Ya, kalau sudut pandangnya seperti itu ya tidak tepat. Tapi yang dijelaskan para mufassirun itu tadi, Allah tidak sedang membicarakan agama sama dengan Islam, tapi di antara agama yang ada di dunia yang Allah ridhoi hanya Islam. Memang Allah, nah itulah yang sedang Allah bahas. Amman qol, adapun ulama yang mengatakan anna kullan, bahwasanya masing-masing minal islami wal iman, dari Islam dan iman, idza utliqa mujarradan, kalau disebutkan bersendirian, dakhalal akharu fi, yang lain akan masuk ke dalamnya. Dan ini yang ma'ruf di kalangan apa? Para ulama kita sekarang. Ini yang rajih. Wa inna ma yufarraqu bainahuma, hanyalah dipisahkan antara Islam dan iman indal jam'i bainahuma, tatkala dua-duanya digabungkan dalam satu kalimat, dalam satu jumlah. Huwal adhar, kata Imam Ibnu Rajab, inilah yang lebih jelas. Betul. Jadi kita tidak mengatakan Islam sama dengan iman secara mutlak, atau sebaliknya Islam itu tidak sama dengan iman secara mutlak. Tetapi lihat dari sisi mana dulu. Baik. Fadin huwa musamma kulli wahidin minhuma. Agama itu adalah Islam. Agama adalah iman itu sendiri. Inda itlaqih, tatkala disebutkan. Agama apa? Jelas maksudnya adalah saya muslim, saya mukmin. Tatkala disebutkan bersendirian. Wa amma inda iqtirani bil akhar, adapun tatkala dia digandengkan dengan yang lain, fadin akhassu bismil Islam, maka agama itu khusus untuk istilah Islam. Baik, makanya Nabi mengatakan apa? Man badala dinahu faqtuluh. Barang siapa menukar agamanya, maksudnya agama apa? Agama Islam, maka bunuh dia. Adapun kalau orang menukar agama Kristen jadi Islam, jangan dibunuh lah, malah dilindungi, ditolong, diberi zakat dan sebagainya. Jadi ad-din kalau disebutkan secara mutlak, ya dia Islam. Ini khusus untuk Islam. Li'anal Islam huwa, karena Islam itu apa? Al-istislamu wal khudu, yaitu istislam, yaitu kepasrahan, tunduk patuh, menyerah. Wal khudu, ketundukan. Wal inqiyad, kepatuhan. Wa kadzalika din, demikian pula din. Yuqal danahu yadinuhu idza qaharah, menundukkannya. Baik, dana yadinu artinya adalah apa? Tunduk patuh juga. Wa dana lahu idza istaslamalah, ya apabila pasrah, menyerah kepadanya. Wa khada, tunduk, wangqada, patuh. Jadi agama adalah Islam itu sendiri. Walihada sammallahul islama dina,
Maka dari itu Allah menamakan Islam adalah agama. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi ini alnya al secara khusus, bukan semua agama. Yang di sisi Allah hanyalah Islam. Baik. Karena apa? Khobarnya dibuat makrifah, berarti menunjukkan hanya Islam, agama yang hakiki. Wa qal wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min. Barang siapa mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak diterima dari orang itu. Wa qal wa raditu lakumul islamadina, dan aku meridhai Islam sebagai agama untuk kalian. Agama yang terpandang adalah ini. Selesai dari Fathul Bari Ibnu Rajab. Thayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Oh, afwan patah.